Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cantika Najola dari kelas SIB 6A dengan NIM 2113038. Hari ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Perbandingan Metode AHP dan SAW dalam Pengambilan Keputusan. Yang pertama, pendahuluan. Definisi metode AHP merupakan sistem pendukung keputusan menggunakan perhitungan matrik berpasangan. Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hierarki atau jaringan dari permasalahan yang ingin diteliti. Di dalam hierarki terdapat tujuan utama, kriteria-kriteria, subkriteria-subkriteria, dan alternatif-alternatif yang akan dibahas. Tahapan pengolahan data dimulai dari membuat hierarki sistem yang kompleks, bisa diatasi dengan memecahnya menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki, dan menggabungkannya atau mensistensinya. Yang kedua, penilaian kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Untuk berbagai skala 1-9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Yang ketiga, synthesis of priority atau menentukan prioritas. Untuk setiap kinerja dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Nilai-nilai perbandingan relatif dan seluruh alternatif kriteria bisa disesuaikan dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas dihitung dengan melalui penyelesaian persamaan matematika. Yang keempat adalah logical konsistensi atau konsistensi logis. Konsistensi memiliki dua makna. Yang pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Yang kedua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Langkah-langkah menghitung menggunakan metode AHP meliputi menjumlah nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks, kemudian membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Yang kedua, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Yang ketiga, mengukur konsistensi dalam pembuatan keputusan. Penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena pengguna tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Yang keempat, kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Jumlahkan setiap baris. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Yang keenam, jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada. Hasilnya disebut lambda max. Yang ketujuh, hitung konsistensi indeks atau CI dengan rumus lambda max dikurang N dibagi N. N merupakan banyaknya elemen. Yang kedelapan, atau yang terakhir, hitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio atau CR dengan rumus CR sama dengan CI dibagi IR. Kemudian untuk pembahasan studi kasus, penilaian kinerja karyawan di kemudian untuk pembahasan studi kasus metode AHP, indikator penentuan karyawan lembur ada 3, yaitu kemampuan. Kemampuan ini terdiri dari keterampilan, pengetahuan kerja, dan pemahaman. Yang kedua, sikap terdiri dari inisiatif, tanggung jawab, disiplin, kehadiran, dan kerajinan. Yang ketiga, kontribusi terdiri dari kualitas pekerjaan dan jumlah pekerjaan. Tahapan menghitung metode AHP dalam menentukan karyawan lembur. Yang pertama, menghitung matriks perbandingan. Yang kedua, menghitung bobot kriteria. Yang ketiga, menghitung CI. Yang keempat, menghitung bobot alternatif untuk kriteria sikap. Yang kelima, perhitungan bobot alternatif untuk kriteria kemampuan. Yang keenam, perhitungan bobot alternatif untuk kriteria kontribusi. Dan yang ketujuh, perankingan alternatif. Output utama dari sistem memuat alternatif mana yang memiliki bobot paling tinggi sehingga diperoleh nama karyawan yang harus lembur untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Untuk tabel AHP, di sini ada 3 kriteria, yaitu sikap, kemampuan, dan kontribusi. Nah, di tabel 1 ini adalah matriks data awal yang merupakan nilai dari tiap pasangan kriteria. Di tabel 1 ini juga kita menghitung jumlah dari tiap kolom. Seperti pada kolom jumlah ini, di sini saya masukkan rumus untuk jumlah dari tabel B3 sampai B5 seperti ini.
Kemudian kita teruskan untuk selanjutnya. Seperti ini. Nah, untuk tabel 2 di sini merupakan tabel perhitungan normalisasi kerja. Untuk perhitungan tabel normalisasi kerja ini, untuk tabel yang pertama ini kita perlu membagi nilai sikap dibagi dengan jumlahnya. Seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian tabel 3 yaitu perhitungan nilai priority vektor kriteria. Di sini sudah ada nilai N atau jumlah kriteria yaitu 3. Nah, kemudian di sini ini adalah tabel 2 tadi. Kemudian kita akan menghitung priority vektornya, di mana rumusnya adalah ini, kemudian dibagi sama dengan seperti ini. Ini, kemudian dibagi nilai N atau 3. Maka hasilnya seperti ini, kemudian kita akan teruskan sampai ke bawah. Ini. Kemudian dibagi ini. Dan seterusnya. Kemudian untuk tabel 4 adalah tabel perhitungan CI. Ini merupakan tabel awal yang ada di tabel 1 tadi. Yang ini. Kemudian kita tambahkan priority vector dari perhitungan tabel 3 tadi yang ini. Kita masukkan ke sini. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini rumusnya adalah ini. Ini kemudian dikurang dengan nilai N. Kemudian dibagi N dikurang 1. Seperti ini. Nah, kemudian di tabel selanjutnya ini karena jumlah N atau jumlah kriteria tadi adalah 3, maka kita lihat di tabel indeks ratio nilainya adalah nilai IR adalah 0,58 sehingga CR-nya nilai CI dibagi dengan ini. Seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke tabel 6 di mana ini merupakan perhitungan kriteria alternatif. Nah, di sini ada 4 alternatif yaitu Angga, Arnold, Iqbal, dan Dwiko.
Yang pertama mau kita hitung adalah kriteria sikap, di mana tabel 6 ini merupakan matriks data awal perbandingan berpasangan kriteria sikap. Kemudian di tabel 7 adalah perhitungan jumlah perbandingan berpasangan kriteria sikap, di mana rumusnya adalah seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian untuk di tabel 8, ini merupakan tabel normalisasi. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu ini. Ini kemudian dibagi ini. Seperti ini. Dan seterusnya. Nah, untuk tabel 9 itu merupakan nilai priority. Rumusnya adalah penjumlahan di satu baris ini, kemudian kita bagi 4, atau ini nilai rata-rata. Seperti ini. Nah, untuk tabel 10 ini udah masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu kriteria kemampuan, dan rumusnya sama seperti sikap tadi. Ini untuk tabel terakhir adalah tabel perhitungan ranking. Di sini kita tinggal menghitung PV atau priority factor dengan cara kita jumlahkan baris di atasnya ini, kemudian kita bagi 3 atau seperti rata-rata. Ini kemudian dibagi 3. Nah, kemudian setelah mendapat 4 hasil ini, kita bisa melihat nilai yang paling tinggi adalah nilainya Angga dan Arnold, yaitu 0,4203 dan Arnold 0,3413. Untuk kesimpulan hasil metode AHP, hasil penjumlahan dari perkalian setiap bobot alternatif dengan bobot kriteria yang bersesuaian. Skor paling tinggi adalah Angga dengan nilai 0,4470 dan Arnold dengan nilai 0,3262. Diperoleh hasil akhir bahwa Angga memiliki skor paling tinggi, kemudian Iqbal, Arnold, dan Dwiko, sehingga karyawan yang pantas mendapatkan lembur adalah Angga. Untuk hasil perbandingan metode AHP dan metode SAW berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap dua metode, yaitu AHP dan SAW, terdapat perbedaan antara keduanya pada proses perhitungan nilai kriteria. Metode AHP menggunakan penyelesaian dengan menghitung perbandingan berpasangan antara kriteria satu dengan kriteria yang lain. Hasil perbandingan berpasangan tersebut kemudian dibagi dengan N atau jumlah kriteria atau elemen yang ada. Kemudian diperoleh hasil nilai prioritas dari setiap kriteria. Sedangkan pada metode SAW, penilaian dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menilai kriteria terhadap keadaan alternatif, yang kemudian hasil penilaian tersebut selanjutnya dinormalisasikan dan hasil normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria atau prioritas kriteria yang ditentukan secara langsung. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.